Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tafu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal bashar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah pagi ini kita masih bisa mengikuti dalam majlis ilmi. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat senantiasa bergeming di mulut kita dan tidak pernah ada henti-hentinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan dimintai apa yang dinamakan pertanggungjawaban nanti. Segala sesuatu yang kita langkahkan, segala sesuatu yang kita aktifkan, nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Begitu senangnya manusia, begitu eratnya manusia dan yang berhubungan dengan globalisasi sekarang ini, yang lebih cenderung untuk meninggalkan akidah. Lebih cenderung untuk mendekatkan diri dengan kemaksiatan. Lebih cenderung untuk meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk menuju apa yang dinamakan yaitu marahan, yaitu kesombongan. Maka dari itu berhati-hatilah. Sesuatu yang insan yang kita wujudkan di dunia tanpa melalui perantara Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadikan suatu hal dasar daripada siksaan pada diri kita. Ada 3 sesuatu yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Ini 3 yang paling penting, yang paling pokok, yang paling fatal. Apakah 3 itu, Ustadz? Yaitu di sini disebutkan wala tafu, dan janganlah kalian mengikuti ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Tidak boleh kita mengikuti segala sesuatu yang kita tidak ketahui. Apa yang kita tidak ketahui? Ada 3 ini yang nanti akan dimintain pertanggungjawaban. 1. Di sini sebutkan innas sam'a, karena pendengaran kita. Dengan pendengaran kita ini, kemudian kita berubah menjadi segala sesuatunya untuk berbuat segala sesuatu yang menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita mendengarkan sesuatu yang berbau marah, sesuatu yang menyebabkan kita emosi. Mendengarkan segala sesuatu yang berbau perintah Allah dengan azan, kumandangkan azan, dengan tarhim yang ada. Tidak cepat kita bangkit, tidak cepat kita sadar. Tetapi mendengarkan segala sesuatu yang berbentuk musik, yang bisa menghentakkan diri kita dan kita berjoget. Kadang-kadang kita lepas, kemudian diiringi dengan minuman seteguk minuman yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha karamal bai'al khamri. Ini merupakan suatu hal yang mereka lakukan langsung seketika. Hentaan, jogetan, segala sesuatu membuat mereka bahagia, bangga, lupa sama apa yang dinamakan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Boro-boro sholat 5 waktu, amal sesuatu yang berbau akidah sudah hancur dan hilang. Hanya karena pendengaran yang membuat mereka untuk lupa dan berubah segalanya. Ini pendengaran. Sedangkan pendengar-pendengar yang bersifat kondusif seperti ini, yang bersifat persuasif seperti ini, akan memudahkan mereka untuk memalingkan apa yang mereka lakukan untuk lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena pendengaran yang tajam
ada suatu pendengaran di mana mereka mendengarkan segala sesuatu yang berbau ismi Allah, ma'rifatullah. Nangis ketika mendengarkan perintah Allah. Nangis ketika mendengarkan suatu lantunan daripada ayat-ayat Allah. Ini pendengaran-pendengaran yang bersifat positif. Bukan pendengaran yang bersifat negatif. Yang nantinya akan melantunkan segala sesuatu yang berbau kemaksiatan. Sering kita lakukan ini. Inna sam'a, kemudian wal basyara, dan penglihatan kita. Mata yang Allah berikan untuk melihat segala sesuatu yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana tanda syukur nikmat fitriyah yang kita lakukan. Ternyata digunakan suatu hal yang tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan Allah. Atau kita gunakan untuk melihat sesuatu yang berbau pornografi, yang berbau kemaksiatan yang luar biasa, yang berbau menonton segala sesuatu yang tidak senonoh, sehingga menimbulkan mereka untuk bisa murtad daripada Islam itu sendiri. Sehingga menimbulkan mereka untuk bisa menjauhkan daripada perintah Allah. Sehingga menimbulkan mereka untuk berbuat suatu kemaksiatan, yaitu berbuat zina. Perzinaan di mana-mana, baik itu zina laman, zina ain, yaitu zina yang mata yang kita lakukan setiap harinya, tanpa sadar kita berbuat zina. Zina laman ain ini yang sering terjadi ketika kita keluar, bawa sepeda motor kek, bawa mobil kek, kemudian kita keluar tanpa sadar kita melihat segala sesuatu yang itu merupakan aurat. Aurat yang harus ditutup oleh milik wanita. Nah, inilah merupakan suatu zina mata ain. Merupakan suatu zina di mana tanpa sadar kita melihat. Bagaimana ini? Dan kita sering melihat segala sesuatu seperti ini di jalan, kemudian di mal, apalagi di pasar, apalagi di tempat-tempat maksiat. Masya Allah. Gunakan mata ini untuk segala sesuatu yang berbau positif. Karena hubungan apapun bentuknya, nanti mata akan dimintai pertanggungjawaban. Wal fu'ada, serta hati nurani. Bagaimana hati nurani kita? Nah, ketiga ini kemudian dihubungkan. Saling keterkaitan di antara tiga ini, yaitu innas sam'a wal basyara wal fu'ada. Ini saling berkaitan. Saling ketergantungan. Saling kerjasama tiga ini. Untuk apa? Untuk memusnahkan manusia. Untuk memusnahkan iman-iman manusia. Digunakan oleh iblis untuk menghancurkan al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadril khair wa syari. Digunakan oleh iblis ketiga ini sebagai pecundang-pecundang untuk merangkulnya, untuk memusuhi apa yang Allah perintahkan. Sehingga wajar ketika kita sholat kagak kusuk. Sehingga wajar ketika kita berpikir tidak bisa fokus. Sehingga wajar ketika kita memohon kepada Allah tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena kita tidak ada dalam, cuma di lisan aja. Saya cinta sama Allah, tapi dalam hati tidak ada perintah. Tidak ada segala sesuatu yang benar-benar cinta sama Allah. Jadi kategori kita masuk dalam golongan wa antallahul munafikina wal munafikoti. Orang-orang munafik. Sedangkan orang munafik, apa itu yang terjadi? Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Neraka apa? Nari jahannam khalidina fiha. Neraka jahannam. Kullu ulaika, semua itu kana anhu, terhadapnya mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tiga tadi, inna sam'a wal basyara wal fu'ada. Inna sam'a, pendengaran, wal basyara, penglihatan, wal fu'ada, yaitu hati nurani. Wala tamsi, dan janganlah engkau
fil ardi, di bumi ini, maroha, sombong. Dengan model 3 ini yang nggak cacat sama sekali, mereka berbuat maroha, sombong di muka bumi. Banyak itu, banyakkan mereka seperti itu, dan kebanyakan hampir 70% mereka berbuat seperti itu. Kalau nggak sombong bukan manusia. Katanya manusia makhluk Allah yang paling sempurna. Tapi kesempurnaan itu dia salah gunakan. Untuk apa? Malah untuk memuji Allah. Untuk suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah terfikirkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diminta adalah kemegahan hubbud dunya, kecintaan pada dunia. Sehingga kehidupannya mereka alladzi jama'a lahu wa'addatah, menghitung-hitung harta, mengumpulin harta, menghitung harta tanpa ada mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini tidak lepas dengan 3 unsur tadi, yaitu wal basyar, wal sama'a, wal fu'ar. Wal fu'ada, dengan hati nurani, pendengaran dan penglihatan. 3-tiganya ini bersatu kemudian membentuk suatu unsur untuk memerangi apa yang dinamakan menjalankan perintah Allah. Bukan untuk memerangi iblis, enggak. Untuk menjalankan segala perintah Allah, enggak. Rata-rata susah atau enggan untuk menjalankan perintah Allah. Sehingga ditambah dengan dibumboni dengan modernisasi sekarang ini, dengan kecanggihan alat yang ada sekarang ini, baik adanya suatu laptop maupun adanya suatu HP yang serba canggih, segala modernisasi yang canggih dengan aplikasi-aplikasi yang ada memudahkan mereka itu untuk semakin jauh dengan ma'rifatullah. Buktinya apa? Buktinya dengan kecanggihan ini manusia tidak tambah imannya, bukan tambah kuat imannya, tetapi tambah tipis imannya. Padahal diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Jadikanlah harta untuk kamu berbudak untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya kita diperbudak oleh harta untuk lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajar ketika 3 unsur ini sudah dikendarai atau dikendalikan oleh iblis musuh Allah, maka apa yang terjadi? Wala tamsika fil ardi maroha. Wala tamsika fil ardi maroha. Sombongnya minta ampun kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masirul muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah. Kehidupan seperti ini yang berhubungan dengan sombong ini, bagaimana Allah akan suka kepada kita? Berkali-kali Ustaz telah jelaskan, berkali-kali Ustaz sampaikan, wa amala, kemudian mengajarkan, mengamalkan, mari kita amalkan. Jangan sampai kita terjadi suatu hal yang berhubungan dengan sombong. Kita nggak mau bangun subuh, kita kategori orang sombong. Sebutkan wa minal laili fatahajbihi nafilatalak asya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sudah disebutkan seperti itu, tidak mau bangun sepertiga malam, enak tidur. Kalau malam nggak cepet-cepet tidur, apa yang dilakukan? Main game, main segala sesuatu yang indah sifatnya sampai jam 2. Begitu jam 2 gilirannya bangun sholat tahajud, dia malah tidur sampai ngorok-ngorok pagi. Gilirannya mau sekolah nggak bangun, marah-marah. Apa yang terjadi? Sesuatu nggak disiapkan. Sehingga ini akan merusak akidah akal daripada anak itu sendiri, daripada manusia itu sendiri. Bukan membangun tapi malah meruntuhkan. Bukan mendirikan tapi merobohkan. Coba kita ingat-ingat, coba kita koreksi diri kita sendiri. Coba jangan saling menyalahkan satu dan yang lain. Mari kita jadikan semuanya ini, jangan sampai kita di mata Allah golongan hamba Allah yang fil ardi maroka, yaitu di bumi dalam keadaan sombong. Masya Allah. Apa yang kita sombongkan? Tidak pantas kita sebagai manusia untuk berbuat sombong. Tidak pantas kita sebagai manusia untuk senantiasa berangan-angan yang tinggi. Kita mohon kepada Allah, kita rendah di hadapan Allah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mohon, mereka-mereka yang ma'rifatnya tinggi, senantiasa berzikir, nangis sama Allah. Kenapa? Ya Allah, tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini kalau pada endingnya hanya berbuat maksiat, ya Allah.
itu mereka yang punya berkah, punya hidayah, mengerti tentang akal dan pikiran. Apa yang kita lakukan di sini, di bumi bukan tempatnya orang bertamasya. Di bumi tempatnya kita diuji. Diuji coba dengan segala sesuatu keimanan yang kita punya. Mampukah kita melewati ini atau sebaliknya kita malah hancur di sisi-sisi seperti ini. Di posisi seperti ini. Di era seperti ini. Di globalisasi ending dunia ini. Yang satu sama lain saling congkak. Satu sama lain saling sombong dan tak ampun. Saling mengumpat, saling mencela. Masya Allah. Mari kita saling koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang dikatakan maroka, yaitu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita satukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bangun pagi sepertiga malam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah, dan nikmat yang paling utama bukan kita diberikan uang turun dari langit, bukan. Bukan segala sesuatu apa yang Allah berikan pada kita, bukan. Nikmat yang paling utama adalah nikmat sihat. Ketika kita bisa menjalankan ibadah, Masya Allah. Makanya disebutkan, Raknatul Fajri khairu. Itu 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik min dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Padahal dunia dan seisinya emas, berlian dan segalanya. Tidak ada apa-apanya dibanding cuma 2 rakaat qobliyah subuh. Ini baru 2 rakaat qobliyah subuh. Kenapa? Karena harta yang di dunia ini yang kita punya, yang wailul likulli humazatin lumazah allati jama'a malahu adada, ini tidak akan kita bawa pulang, tidak akan kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal. Bagaimana kita dititipi amanah harta, ini nanti yang akan kita bawa mati dan akan menimbulkan suatu apa yang dinamakan azab dan siksa yang sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah husnul khatimah. Usikum nafsi bittaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.